Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema rezeki berupa nikmat ketaatan kepada Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ya, nomor 84. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 84. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Apabila Allah telah memberi rizki kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat ataupun puas melakukan ibadah pada lahirmu dan merasa cukup kaya dengan Allah dalam hatimu sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir dan batin. Kita ingin diberikan kecukupan nikmat lahir dan batin. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, apabila Allah sudah memberikan rezeki kepadamu berupa nikmatnya ibadah, nikmat khusyuk ibadah pada lahirmu dan merasa kaya, merasa tercukupi dengan Allah di hati kita. Jadi fisik dibuat nikmat dalam taat, hati dibuat puas, cukup dengan janji dan jaminan Allah. Sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu selain Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah memberikan kenikmatan lahir dan batin. Kita biasanya menganggap nikmat lahir itu dari duniawi ini, dapat makanan enak, kecukupan. Padahal nikmat lahir yang sebenarnya, atau kita mengatakan nikmat lahir itu sehat, seger, cakep, makan cukup, penampilan indah, keperluan dipenuhi oleh Allah. Sebetulnya nikmat lahir yang penting bagi kita adalah menikmati perintah Allah. Jadi kalau kita diberikan enak dalam taat, tubuh ini enak untuk melakukan apa yang Allah sukai dalam ibadah, dalam akhlak, itu nikmat lahir. Dan batin kita ini dibuat oleh Allah tuh puas dengan apapun yang Allah berikan. Yakin dengan segala janji dan jaminan Allah, sehingga tidak berharap apa-apa. Tidak berharap dipuji, tidak berharap dihargai, tidak berharap dicintai, tidak berharap diberi oleh makhluk. Karena hatinya puas dengan jaminan Allah yang pasti ditepati. Tidak ada janji Allah yang tidak akan ditepati oleh Allah. Tidak ada janji Allah yang meleset, tidak ada. Yakin jaminan rezeki dari Allah, yakin pertolongan dari Allah, yakin. Nah, itu orang yang sudah bahagia. Selama ini kita tidak bahagia karena menganggap kebahagiaan itu datang dari duniawi. Banyak uang, makan enak, rumah tinggal, tidak sepenuhnya salah, tapi itu bahagia yang temporal, bahagia yang tidak asli.
Karena dunia ini dibagi-bagi oleh Allah sesuka Allah. Dibuka, ditahan, diambil, kadang dimudahkan, nanti dipersulit, nanti diadakan oleh Allah juga diambil. Kita bakal capek kalau menyikapi dunia dengan keinginan kita. Tapi kalau menyikapi dunia sesuai dengan yang Allah sukai, diberi dia bersyukur, ketika tidak diberi atau diambil dia bersabar, tetap enak. Ajaban di amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian itu kecuali mukmin. Inna asabaka syarra syakara fakana khairullah. Ketika Allah memberikan kepadanya kenikmatan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jadi bukan nikmatnya yang baik itu, syukurnya. Dan ketika Allah memberikan dara, sabar. Ketika Allah memberikan kemudaratan, ujian hidup, dia sabar. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Jadi, bagi kita bukan kejadian yang penting, tapi menyikapi kejadian. Karena hidup ini akan terus begini. Ada, tiada, sehat, sakit, senang, susah, didekati, dijauhi, nyambung, putus, gembira, sedih, lapang, sempit. Beginilah hidup. Mana? Pak, Bapak kan sudah agak lama di dunia ya? Sudah berapa tahun Pak? Maaf. Kan? 65 tahun. Ada yang lebih lama? Ada ya? Mana bapak-bapak yang sudah lebih lama tadi Pak? Bapak, pada nggak ada begini. Ada yang 84 tahun. Saya sudah pernah tanya yang kepada 90 tahun. Apa yang aneh di dunia? Tidak ada yang aneh. Yang aneh cuma satu, kita kok tidak ngerti-ngerti. Ada, nggak ada. Padahal mesti begitu. Kalau hidup ini tidak berwarna, tidak menarik. Kita dengar azan. Kenapa azan indah? Karena suaranya berwarna. Coba lagu Bintang Kecil sewarna. Bintang kecil di langit yang biru. Itu stres murid hadirin. Guru stres. Jogetnya aja susah. Benar? Coba kalau masjid ini sewarna, hitam, horor. Indahnya taman karena berwarna. Jadi jangan heran kalau hidup ini banyak yang tidak kita duga. Ikuti saja. Karena bagi kita tuh yang penting semua kejadian jadi amal soleh. Diberi nikmat syukur, diberi ujian sabar, berbuat sing ikhlas, tergelincir, bertobat. Kan cuma 4 kejadian dalam hidup ini. Kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi baik itu tidak akan membahagiakan kecuali dengan kunci ikhlas. Kita walaupun tidak diniatkan akan tergelincir. Kita akan berbuat kesalahan dan dosa karena kita bukan malaikat. Tapi dosa yang sudah terjadi kalau dia tobat nasuha, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bisa dicintai Allah itu. Orang berbuat taat jadi sombong, orang berbuat dosa jadi tobat. Mana yang lebih baik? Berbuat taat, tobat. Kita akan diberi nikmat oleh Allah kira-kira setiap minggu atau setiap hari. Yang sudah tahu diam hadirin. Ini ada tamu banyak. Izinkan saya merasakan kepuasan ya. Diam santri. Bu, kepada yang belum tahu sasaran, diberi nikmat oleh Allah tuh tiap hari atau tiap jam, Bu? Ibu nyontek santri, ya udahlah terserah ibu. Dah, gagal ya. Tapi kenapa diberi nikmat setiap saat ibu masih sengsara? Kan? Baper apa? Nah, kurang bersyukur. Dari grup mana barusan jawabannya? Coba. Aduh. Ya, tenang. Salamnya bagaimana dadahnya coba? Oh ya. Jangan kampanye di sini, awas.
Suka penasaran lagi saya pakai nanya. Coba acungkan tangan Majelis Taklim Babu Taubah. Ya, bagus. BKMM Kecamatan Cipanas. Nah, Majelis Taklim Kepulauan 100. Gak mau dia. Coklat 1000. Majelis Taklim Kepulauan 1000. Gak mau juga. Kepulauan 100.000. Berarti belum datang. DT Peduli Priangan Timur. Sudah. Yang lain yang gak ngacung siapa ini hadirin? Ngacung tuh Bu, yang bagus ya, disesuaikan. Baik, lanjutkan ya. Jadi jangan ukur karunia dari Allah dengan duniawi, itu aja. Jangan ukur karunia Allah dengan dunia. Apa buah dari taat yang paling penting? Hadiah dari Allah. Pahala kita nggak bisa lihat. Apa hadiah dari Allah bagi ketaatan yang sangat penting? Apa kira-kira? Nikmatnya tambah yakin ke Allah. Jadi kita ibadah, dunia nggak dapat, tapi hati makin yakin, itu hadiah. Nikmat lainnya dari taat adalah kemudahan berbuat taat yang lain. Itu nikmat. Jadi walaupun kita tidak dapat uang banyak, tidak dapat kedudukan, tapi hati jadi yakin ke Allah dan dimudahkan taat ke Allah, itu nikmat hadirin. Daripada dikasih dunia, hati ragu ke Allah, tidak ada bahagia. Bisnis maju, omzet meningkat, hati ragu, kebek-kebek begini, tidak menikmati. Apa artinya? Bisnis makin maju, taat makin kurang. Itu istijraj namanya ya. Jangan bangga dikasih dunia, karena dunia tidak ada harganya bagi Allah. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Tapi saking dunia ini tidak ada harganya, dan tidak akan dibawa kemana-mana, kasih saja. Tuh yang pengen sekian triliun, kasih, paling ngaku-ngaku. Wah, orang itu orang terkaya, punya kekayaan 100 triliun. Dia lihat kekayaannya, dia pegang, dia pakai. Tidak, rezeki itu cuma 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya hanya ngaku-ngaku. Tapi kalau diberikan nikmat yakin, oh itu bahagia. Diberikan nikmat taat, itu bahagia. Jangan iri sama yang dibagi dunia ya. Tapi irilah kepada orang yang ajeg, tidak ngarep apa-apa dari makhluk, hanya ngarep-ngarep dari Allah semata. Selanjutnya nomor 85. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah ialah apa-apa yang Allah menyuruh kamu. Sebaik-baik doa minta kepada Allah adalah minta yang terbaik. Apa yang terbaik? Yang terbaik itu apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau Allah sudah memerintahkan kita sesuatu, pasti itu baik. Kalau Allah melarang sesuatu, pasti itu buruk. Celakanya nafsu sebaliknya. Nafsu senang kepada yang Allah tidak suka, dan tidak suka kepada yang Allah suka. Kira-kira nafsu suka tidak kita tahajud? Jawab. Khusus kepada tamu. Yang lain diam. Sabar ya. Izinkan saya bahagia dengan pertanyaan ini. Ibu, kalau ibu punya uang 2 lembar 120.000, mana yang akan ibu sedekahkan? Jujur. 20.000. Kalau ditambah rezekinya jadi 3 lembar 125.000, yang mana? 5.000. Luar biasa, ibu jujur sekali ya. Ditambah lagi rezekinya jadi 127.000. 2.000, ibu sukses ya. Gitulah hadirin. Baru juga rencana ya, sudah menurun. Dosa saya ini ngeganggu tamu. Bu, sebentar lagi Ramadan, bulan istimewa. Mau taraweh yang 11 rakaat atau 23 rakaat? 11.
Tenang, 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 tenang. Imamnya mendingan yang lama dan panjang bacaannya atau yang ringkes-ringkes saja? Sudah cukup aja ya. Saya hanya nanya kok ya. Itu teh bulan istimewa ya Bu ya. Begitulah hadirin. Kalau nafsu mah belum juga dijalanin udah pelit. Harusnya Bu kalau mendengar, oh Ramadan ada berapa? 11, dua-duanya dalilnya ada, saya milih 23 rakaat. Ya belum Ramadannya juga ya. Capeknya belum. Saya ingin imam yang sehari sekali sholat, satu malam, 1 juz minimal A. Ya belum dengernya juga. Tapi dah kita mah belum apa-apa juga udah males ya. Nah itu. Bu, Ibu, khusyuan mana? Dandan atau sholat? Aduh nyiksa ya. Kiai nyiksa. Maaf ya Bu ya. Saya dosa nih. Saya ada kepuasan batin hadirin. Saya minta maaf ya ibu-ibu ya. Gak apa-apa Bu. Ya itu sekedar mengingatkan saja betapa nafsu itu belum juga diamalkan, sudah ingin yang ringan-ringan aja. Tapi kalau ingat apa yang Allah sukai, nah makanya kalau nanti doa yang utama tuh doa yang paling Allah suka. Di antara yang paling Allah suka, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Minta keridhaan Allah. Karena tidak ada lagi yang lebih penting dalam hidup selain Allah ridho. Yang lain-lain nggak ada apa-apanya. Asal Allah ridho, udah dapat segala-galanya. Kalau Allah tidak ridho, walaupun punya segala-galanya, tidak ada keberuntungan. Demikian, minta Allah suka sama ahli takwa, inna akramakum indallahi atqakum, mintalah jadi ahli takwa. Allah senang kepada orang yang tobat, minta Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Pokoknya apa yang Allah suka, minta. Itu sebaik-baik permintaan. Baru minta urusan keinginan kita. Tadi kan yang Allah suka, baru sesudah itu minta yang kita suka. Gimana kalau yang kita suka tidak diberi? Gak apa-apa. Yang penting yang Allah suka. Betul? Yang kita suka belum tentu membawa kebaikan. Yang Allah suka pasti membawa kebaikan.